1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Izin sebentar. Oke, next. Oke, Pak Wendy, Christina. Sudah lewat dari batas yang tentukan. Mungkin saya sudah sedikit merangkum beberapa pertanyaan yang memang sudah didaftarkan ketika pendaftaran dan juga dari chat. Itu pertanyaan pertama ditujukan kepada Pak Pius dan juga Pak Melki. Pilkada di masa-masa pandemi ini banyak yang mengatakan bahwa tidak efektif dan akan menggerus demokrasi. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan keaktifan masyarakat untuk dapat berperan aktif di dalam pilkada? Karena masih banyak juga yang berdebat di kolom chat bahwa pilkada ini apakah dilaksanakan sekarang di 2020 ataupun harus diundur. Lalu yang kedua, pertanyaan untuk Ibu Loli, bagaimana persiapan Bawaslu? Apakah ada terobosan perihal di pengawasan pemilu di tengah pandemi yang kita tahu bahwa kondisi pada saat nanti pilkada, kita tidak tahu bagaimana perkembangan COVID ketika pemilihan. Lalu yang ketiga untuk Pak Barita, terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, apakah ada sanksi yang paling berat untuk paslon ketika melakukan pelanggaran protokol kesehatan? Apakah mungkin paslon tersebut sampai dibatalkan untuk pencalonannya, dan bagaimana penerapan hukum untuk yang melanggar protokol kesehatan selama berkampanye? Mungkin itu saja. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Loli selaku pembicara pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Pertanyaan yang diajukan bagaimana dengan persiapan Bawaslu, adakah terobosan yang dilakukan dalam melakukan pengawasan? Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa, tetapi juga harus melakukan upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini dilakukan dengan beragam cara. Salah satu yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan terobosan Bawaslu adalah dengan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang itu dilakukan sudah sejak tahun 2018. Nah, di Jawa Barat ini tingkat animo orang untuk mendaftarkan diri sebagai kader pengawas partisipatif sangat tinggi. Misalnya ketika situasi pandemi kami mengadakan SKPP daring, ternyata peminat untuk Jawa Barat ini tertinggi se-Indonesia, di angka 4.230 lebih. Sehingga angka ini menunjukkan satu, ternyata tingkat kepedulian warga Jawa Barat dalam konteks kepemiluan itu tinggi. Yang kedua, juga bisa menunjukkan bahwa ternyata orang ingin mendedikasikan dirinya berpartisipasi secara langsung dalam proses pengawasan. Nah, sehingga saat ini dari proses yang berjalan, kader yang kami kelola itu ada ya juga yang rontok di tengah jalan, rontok dalam arti kemudian dinyatakan tidak lulus. Sehingga kami punya kader itu saat ini di angka 3.800.
1.210-nya akan secara aktif melakukan pengawasan secara mandiri di 8 kabupaten kota yang pilkada. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu adalah 3 kabupaten yang memiliki kader tertinggi dari 1.210 itu. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama, kualitas pilkada kita akan sangat ditentukan tidak hanya oleh penyelenggaraan secara teknis yang baik dilakukan KPU, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, tetapi sesungguhnya adalah bagaimana kesadaran publik untuk turut serta melakukan pengawasan itu harus tumbuh. Sehingga inilah yang kemudian bisa kita katakan kualitas demokrasi pilkada akan bagus ketika semua orang peduli, ketika semua orang berkepentingan. Nah, ini yang kemudian kami coba kelola dalam program yang berkelanjutan. Kenapa kami sangat percaya bahwa ini adalah terobosan? Karena terobosan itu, inovasi itu akan bisa kita ukur ketika dampaknya sudah bisa kita lihat. Nah, kita sama-sama akan menguji Pilkada 2020 ini bagaimana sesungguhnya keberanian kader untuk melaporkan ketika menemukan dugaan pelanggaran atau keaktifan kader untuk serta melakukan pengawasan minimal dari lingkungan terdekatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, kami ingin menyatakan begini. Perdebatan soal apakah Pilkada 9 Desember ini akan dilakukan atau boleh mundur, sesungguhnya aturannya sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang 6 tahun 2020. Undang-Undang 6 2020 ini adalah yang mengundangkan Perpu 2 tahun 2020. Kita ingat sama-sama bahwa tanggal 9 dipilih, prasyaratnya jelas. Prasyarat pertama adalah harus memberikan jaminan rasa aman dan keselamatan. Yang kedua adalah tersedianya anggaran, sehingga proses ini diharapkan tidak mengganggu kualitas pilkada. Ini adalah syarat yang kita ingat sama-sama dalam dinamika ketika tanggal 9 ditetapkan. Tetapi kita pun mengikuti perkembangan bahwa ternyata saat ini misalnya saya ada di kota Cirebon. Nah, kota Cirebon ternyata kemarin sudah dinyatakan sebagai daerah yang merah, padahal sebelumnya enggak, aman dia. Artinya apa? Artinya situasi pandemi ini memang fluktuatif ya. Dia akan sangat mungkin berkembang, yang tadinya oranye tiba-tiba menjadi merah, yang tadinya hijau tiba-tiba menjadi merah misalnya. Sangat mungkin. Nah, menyikapi ini, terobosan kedua yang dilakukan Bawaslu adalah membuat yang namanya indeks kerawanan pilkada. Indeks kerawanan pilkada ini dilakukan terus-menerus di tahapan-tahapan krusial. Jadi begitu Februari 2020 kami bikin yang namanya indeks kerawanan pilkada, waktu itu belum corona. Lalu situasi pandemi, akhirnya pada Juni kami mengeluarkan lagi yang namanya IKP untuk situasi pandemi. Nah, kemarin tanggal 22 itu kami juga meluncurkan IKP untuk tahapan kampanye. Nanti akan ada IKP lagi yang diluncurkan jelang pemungutan suara. Nah, ini maknanya apa? Indeks kerawanan pilkada ini dikeluarkan Bawaslu sebagai early warning system. Jadi sebagai upaya memberi peringatan dini terhadap berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Nah, pada konteks ini, warning ini menjadi penting agar kita semua siap, agar kita semua tidak gagap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk dari proses pilkada. Misalnya, di dalam indeks kerawanan pilkada untuk kampanye, ternyata salah satu yang tinggi kerawanannya adalah Pangandaran. Kenapa? Depok juga. Depok dan Pangandaran rawan tinggi pada materi kampanye. Kenapa? Karena isu hoax, kampanye hitam gitu ya, itu bertebaran. Misalnya Depok kemarin, waktu sebelum ada penetapan pasangan calon, sudah beredar juga isunya soal awas waspada PKI. Yang itu kemudian menggiring wacana publik pada situasi yang kemudian bisa saja chaos. Dan ini berulang, peristiwa yang sama terjadi pada Pilkada 2015. Nah, ini contoh saja bahwa indeks kerawanan ini kemudian menjadi alat ukur Bawaslu juga berbagai instansi terkait
untuk mewaspadai supaya kerawanan yang diprediksi tinggi tidak benar-benar terjadi. Gitu ya. Jadi dia lebih ke pencegahan, peringatan dini. Nah, ini terobosan kedua yang penting dilakukan Bawaslu pada konteks memastikan semua pihak tahu ada ranjau apa, termasuk konteks pandemi saat ini ya, soal penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah memaksimalkan sebanyak mungkin berbagai media yang dilakukan, baik itu daring yang bentuknya virtual, itu dilakukan secara masif, tidak hanya ke jajaran kami pada proses BIMTEK, tetapi juga ke publik melalui pesan-pesan, poster-poster yang harapannya itu nyampe. Memang situasi ini bisa ada plus minusnya. Misalnya plusnya adalah di mana semua orang dipaksa melek teknologi. Tetapi seperti chat yang ada di grup, tadi dinyatakan tidak semua orang punya akses